Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita tunggu. Ya, selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Kita tunggu beberapa menit lagi ya untuk Bapak Ibu yang lain agar bisa mungkin hadir semua.
Ini peserta hadir baru. Kurang sedikit lagi. Coba kita tunggu sebentar lagi ya Bapak Ibu. Pak Zikri, Iya. kalian nunggu, boleh nanya nggak? Boleh, monggo ya Ibu. Ya, di modul itu kan hanya installer untuk Windows, cara-caranya. Kalau untuk Mac OS gimana ya? Ke iOS? Nanti coba saya jelaskan Ibu. Oh ya udah. OS, ya. Saya udah coba download Python-nya. Tapi kan pasti ada caranya kan, mulai dari Jupyter ya, terus lari ke Python. Oke. Iya. Di ya, sami-sami Bu. Nanti coba di akhir kita. Karena direkam juga. Oh, saya share screen dulu. Oke. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang ya Bapak Ibu sekalian di Digital Talent Scholarship dari Kominfo di program Tematik Academy atau TA. Di kelas Data Scientist untuk Artificial Intelligence untuk dosen dan instruktur.
Ini sebelumnya perkenalkan, nama saya Zikri Radian Fudhali, salah satu dosen di ilmu komputer UGM yang baru, dosen baru ya, saya dosen baru. Tahun lalu saya bekerja sebagai data scientist di sebuah startup di Jogja, namanya Widya Analytic, 1 tahun di sana. Kemudian sebelumnya juga saya bekerja sebagai data engineer di pusat studi energi di UGM. Waktu itu saya mengerjakan proyek dengan Pertamina waktu itu. Latar belakang pendidikan saya, jadi saya lulusan S2, masih lulusan S2 ya, masih berjuang untuk berangkat S3. S2 saya di ANU, Australian National University di Canberra, dengan beasiswa LPDP. Waktu itu saya ambilnya Master of Computing dengan spesialisasi Artificial Intelligence, dan lulus tahun 2017 ya. Kemudian dilulus 2015 saya lulus ilmu komputer UGM dengan spesialisasi sistem cerdas waktu itu. Ini kontak saya, jadi silahkan kalau misalkan mau WhatsApp, itu ada saya di sini. Untuk di Telegram kalau nggak salah, sebenarnya untuk wali kelas di kelas UGM 04 ini itu adalah Bapak Erwin Eko Wahyudi ya, tapi kelas ini akan diampu oleh 2 orang, saya dan Pak Erwin. Ini saya di 4 minggu pertama, dari 8 pertemuan pertama itu bersama saya, nanti di 8 pertemuan terakhir nanti bersama Pak Erwin. Nah, ini kontak saya dengan email saya, mungkin silakan kalau Bapak Ibu ada ingin bertanya atau apa, nanti bisa ditanyakan di situ. Mungkin di grup Telegramnya nanti insya Allah akan saya join juga, sementara masih belum ya. Agenda kita hari ini gitu, kita akan coba, seharusnya kemarin Rabu sudah dijelaskan ya oleh Pak Feki selaku dari PIC dari Kominfo-nya. Tapi kita coba runningkan lagi silabus, nah nanti siapa tahu dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan, nah itu saya persilahkan, kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan itu bisa langsung ya. Nah itu juga nanti di akhir nanti akan ada pemasangan beberapa tools yang diperlukan, terutama nanti kalau ada masalah di instalasi ya, seperti tadi kalau di instalasi di macOS itu seperti apa, boleh saya ceritakan sedikit. Kalau tanya di macOS saya insya Allah bisa jawab, kalau tanya di Windows setelah saya yang belum bisa jawab gitu ya. Kemudian ini untuk agendanya. Oh, tadi ya sudah agendanya. Ini silabusnya. Outputnya harapannya, karena kalau saya juga tadi mengampu yang di kelas pagi itu background-nya itu sangat bervariasi, sangat bermacam-macam. Nah, ini nanti juga kalau misalkan bermacam-macam, tujuannya dari output ini sebisa mungkin kita memahami dasarnya saja. Jadi apa yang coba saya sharingkan, jadi saya tidak mencoba mengajari Bapak Ibu sekalian ya, Bapak Ibu sekalian pasti juga ada kepintarannya masing-masing gitu ya. Saya juga mungkin hanya di beberapa tempat saja, saya tidak yang lebih pintar dari Bapak Ibu sekalian gitu. Saya bisa memandu Bapak Ibu sekalian untuk menyelesaikan modulnya dengan outputnya seperti ini. Kira-kira kita akan mengembangkan model berbasis data, jadi benar-benar berbasis datanya itu dengan yang metodologi yang sebagai data science ya, sebagai data science ini nanti seperti apa gitu. Nah, kemudian kita juga akan pelajari tentang objek bisnisnya, bagaimana kita memahami proses bisnis, kemudian kita ubah itu menjadi sebuah model, sebuah algoritma, nanti sebagai data science-nya ya, dan juga kita ada rencana project data science-nya seperti apa. Ini akan terlihat nanti ketika kita mencoba mengerjakan tugas akhir. Nah, nanti juga saya coba jelaskan tugas akhir kita selama 2 bulan ini itu apa. Kemudian kita akan coba pelajari bagaimana caranya kita mengumpulkan data, bagaimana setelah data kita kumpulkan, kita telaah, kita analisis, caranya gimana. Kemudian kita bagaimana si data itu kita pilih. Jadi setelah kita kumpulkan, kemudian kita lihat
Nah, kemudian nanti kita pilih mana sih yang data yang bagus, mana yang data yang jelek. Kalau misalnya ada data yang jelek, bagaimana caranya kita bersihkan gitu ya. Kemudian kita konstruksi, kita kumpulkan, kita buat terstruktur data itu. Pada akhirnya kita bangun sebuah model, ini model pembelajaran ya, model AI-nya. Dan yang terakhir adalah untuk kita deploy. Nanti kita buat, ya apa yang sudah kita buat itu kita umumkan gitu ya, intinya seperti itu. Ini sekilas ya, kita ada 2 jam pelajaran, setiap jam pelajaran 45 menit, kemarin sepertinya harusnya sudah dijelaskan. Ini kita akan gunakan LMS-nya dari Kominfo ya, Bapak Ibu, sudah dicek LMS-nya Kominfo, apakah sudah masuk di kelasnya? Sudah, Pak. Ya. Oh, ya. Nah, oke, sudah. Nah, ini mungkin juga nanti akan saya masuk ke LMS-nya ya, untuk yang di kelas UGM 04, tapi sementara masih belum, masih Bapak Erwin saja yang di sana. Nah, nanti akan coba saya masuk juga di sana untuk melihat, nah, insya Allah progres tugas-tugasnya dari Bapak Ibu sekalian. Itu kemudian nanti ada ujian terakhir ya, berupa exam. Seharusnya ada seperti ini ada informasi dari pusat, ada examnya. Dan nanti ada untuk tugas akhir nanti akan dikumpulkan berupa video untuk ngeran programnya, ngeran hasil tugas akhirnya seperti apa. Ya, nanti juga akan ada tugas harian. Jadi setiap hari itu ada tugas harian yang memang bahasanya tugas harian gitu, tapi itu dikumpulkan 1 minggu itu bisa. Nanti due date-nya itu silakan lihat di LMS-nya. Kira-kira itu. Kemudian harapannya Bapak Ibu sekalian ada 4 jam pelajaran, jadi mungkin sekitar 3 jam untuk belajar mandiri. Nanti bisa belajar baca modulnya untuk dipelajari lagi. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan di 4 minggu pertama ini akan lebih dasarnya ya. Jadi kalau bahasa gaulnya anak sekarang tuh FYI gitu ya, for your information. Jadi hanya dasarnya saja. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengelaborasi lebih dalam lagi, harapannya dengan dasar yang kuat, Bapak Ibu juga bisa lebih lari ketika nanti mengelaborasi dengan teknik-teknik yang lebih dalam lagi gitu. Jadi harapannya seperti itu. Nah, tapi juga saya juga sharing gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu nanti di pertengahan nanti kita akan perkenalan ya, setelah silabus ini selesai saya bahaskan, kita perkenalkan satu-satu. Bapak Ibu silakan perkenalkan diri. Nanti kita jadi tahu ya background-nya Bapak Ibu apa. Siapa tahu ada yang lebih jago daripada saya, gitu juga tidak masalah. Ini kita sharing-sharing di sini kita bersama-sama nanti. Siapa tahu juga saya yang belajar gitu, saya juga alhamdulillah. Keuntungan saya sebagai pengajar, saya juga bisa belajar. Nah, ini persyaratan peserta sekilas ya, Bapak Ibu. Ini bahkan persyaratannya adalah dosen yang memiliki NIDN. Nah, bahkan saya sendiri belum memiliki NIDN, sedang dalam proses ya karena baru jalan tahun ini. Gitu. Ini untuk laptopnya harapannya sudah sesuai. Untuk penilaiannya, nah ini ada kehadiran minimal 70%. Nanti juga ada ujian akhirnya. Ada tugas mandiri dan tugas akhir. Untuk tugas akhir itu pengerjaannya nanti seminggu 1. Dan untuk minggu ini itu adalah untuk membuat kelompok. Jadi nanti tidak perlu ada dokumen yang di-upload, tapi asalkan membuat kelompok, nanti akan oleh instruktur kita, ada Mbak Sherin, itu yang akan mengumpulkan nilai dari Bapak Ibu sekalian. Komponen penilaiannya seperti ini, ada 10% kehadiran, tugas akhir nanti ada 50%, dan ujian akhir 40%. Jadi tugas akhirnya ini yang sedikit lebih daripada ujian akhirnya. Itu teknisnya. Kemudian untuk topik per pertemuannya, jadi di pertemuan pertama ini kita bahas ya pengantar course-nya, silabusnya. Kemudian nanti ada di akhir kita diskusikan tentang tools-nya. Seperti apa? Untuk tugas harian, tugas hari ini juga itu hanya berupa Hello World ya. Jadi Bapak Ibu sekalian harapannya bisa menginstal Python di laptop masing-masing. Kemudian di-run-kan Hello World-nya, kemudian di-upload screenshot-nya ke LMS. Nah, nanti coba saya jelaskan lebih lanjut di akhir pertemuan kalau ada pertanyaan. Kemudian besok Minggu, jadi di 8 pertemuan pertama ini bersama saya ya Bapak Ibu ya. Nah, itu
adalah teori, sebenarnya besok adalah teori tentang AI-nya, konsep dasar AI serta cabang-cabangnya. Jadi jangan sampai nanti ada salah persepsi ya, ada AI itu sedikit teaser ya. Untuk AI itu ada beberapa orang yang menganggap ya deep learning itu AI itu cuma deep learning gitu ya. Sedangkan sebenarnya enggak gitu. Kita AI itu jauh lebih luas dan bahkan sudah dari zaman dahulu kala, tahun 80-an itu sudah ada AI sebenarnya gitu. Dan zaman dulu belum ada deep learning gitu ya, tapi sudah AI. Itu coba kita pelajari lebih dalam lagi. Di pertemuan ketiga, topik ketiga, kita lebih dalami tentang metodologi pengembangan AI berbasis data. Nah, nanti ada AI apa saja sih yang ada datanya gitu ya. Karena ada loh AI yang nggak pakai data gitu ya. Seperti searching, kita mencari itu AI tapi kita nggak pakai data, bukan yang belajar gitu ya dari data. Di minggu depan yang hari Minggu gitu ya, itu kita ada tools proyek data science, jadi menggunakan toolsnya. Mungkin dasar-dasarnya kita menggunakan Python, ada Pandas, ada NumPy, bagaimana caranya. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu sekalian yang sudah pandai menggunakan Python, tapi juga ada beberapa yang masih baru menggunakan Python. Nah, ini kita coba belajar bersama, yang sharing. Bapak Ibu yang sudah jago mungkin bisa sharing ke Bapak Ibu yang lainnya juga nanti. Di pertemuan kelima kita akan bahas tentang bisnis prosesnya ya. Dari kita sudah punya data, harapannya kita ada data, bagaimana membaca data itu, bisnis proses itu seperti apa, dan nanti akan kita rencanakan proyek data science-nya itu nanti akan apa. Terus ke-6, kita akan coba kita mengumpulkan data itu caranya bagaimana, dan menelaah data itu dengan metode statistik. Jadi sedikit teaser juga, bahwa metode statistik di data science ya, saya 1 tahun yang lalu di 2020 itu bekerja sebagai data scientist, itu bahkan 60%, sekitar 60% pekerjaan saya itu adalah menggunakan metode statistik saja. Jadi hanya 40%-nya saja yang saya mencoba pakai machine learning-nya, pakai AI-nya. Jadi data science itu benar-benar basic-nya itu adalah di statistiknya. Jadi kita juga perlu pahami di situ. Kemudian di pertemuan ke-7, ini di minggu ke-4 yang hari Sabtu ya, itu kita menelaah data dengan visualisasi. Jadi ini lebih konsentrasinya adalah di visualisasinya, bagaimana kita menampilkan dalam bentuk gambar ya, tidak hanya dalam bentuk tabular, bukan hanya tabel saja di datanya. Dan masing-masing gambar itu ada apa namanya? Ada caranya tersendiri, ada niatan tersendiri apa informasi yang ingin disampaikan dengan gambar tertentu gitu ya. Perbedaan pie chart dengan bar chart, nah itu ada perbedaannya. Itu coba kita pahami di minggu ke-4. Di minggu ke-8 ini kita coba pertemuan ke-8 minggu ke-4 masih hari Minggunya ya. Itu kita menentukan objek yang akan kita pelajari gitu di datanya. Kemudian kita coba pilahkan dan kita coba kita bersihkan datanya dan kita validasi apakah ini datanya sudah bagus atau belum untuk kita lakukan proses data science gitu ya. Nah, ini untuk di minggu ke-5, pertemuan ke-9 ya. Ini sudah dengan Pak Erwin besok. Pak Erwin itu sekilas perkenalannya, Pak Erwin itu juga sama seperti saya, dosen baru di UGM, tapi beliau lebih jago daripada saya. Jadi beliau adalah mantan ex data science-nya di Bukalapak. Nah, itu kalau saya hanya startup yang kecil gitu ya, tapi beliau sudah tidak ada di startup yang besar di Jakarta. Kalau saya hanya di Jogja. Insya Allah beliau lebih jago daripada saya. Untuk yang minggu ke-5 ya, 9 ini kita bagaimana cara mengkonstruksi data, terutama data itu kita normalisasikan. Nah, itu ada data yang biasanya angkanya banyak sekali, itu coba kita transformasi, kita normalisasikan biar lebih terstruktur ya, lebih bisa dibaca oleh komputer. Kemudian di hari ke-10, ini masih minggu ke-5, ini ada preparasi data lagi, bagaimana kita mengkonstruksi data. Ini melakukan proses fitur engineering, ini pemilihan fitur sepertinya. Nah, ini saya belum baca lebih dalam sih, tapi sekilas ya mungkin ini pemilihan fitur, data mana yang bagus, data mana yang jelek, kira-kira seperti itu. Data mana yang berpengaruh untuk
bisnis proses kita, data mana yang enggak. Ini coba kita cari di sana. Kemudian di 4 pertemuan ke depan kita akan membangun model di sini. Ada membangun model 1. Ini adalah kita mempelajari persiapan pembangunan model gitu. Bagaimana datanya, bagaimana membacanya, skenario-nya seperti apa. Nah, terutama untuk pemodelan untuk klasifikasi. Nah, ini akan seperti apa. Jadi klasifikasi itu lebih ke misalnya kita tanya ke sistem apakah dia ini termasuk nilai yang bagus atau nilai yang jelek, nanti kita klasifikasikan. Jadi nilai yang bagus, nilai yang jelek. Untuk yang berikutnya, model kedua adalah pemodelan regresi. Nah, ini lebih untuk peramalan ya. Jadi kita meramal biasanya dalam bentuk plot seperti itu, entah naik atau turun. Nah, kita meramalkan apakah nilai dolar misalkan naik atau turun, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini yang kita ada model clustering. Jadi masih mencoba membangun model clustering, ini sudah sangat masuk ke AI ya. Clustering itu apa? Nah, itu kita pelajari besok. Nah, kemudian ini yang ke model keempat, jadi pertemuan ke-14, minggu ke-7 ya. Itu kita sudah masuk ke Artificial Neural Network. Nah, ini ANN ini adalah backbone-nya atau dasarnya dari deep learning yang sekarang yang sangat ngetren ya. Deep learning itu kita menggunakan ANN, di sini akan kita pelajari penggunaannya dan nanti kayak teori di belakangnya nanti tergantung Pak Erwin akan menyampaikannya seperti apa begitu ya. Kemudian di hari ke-15 atau pertemuan ke-15 kita akan melakukan evaluasi. Jadi setelah kita bangun model-model tadi, bagaimana caranya kita mengevaluasi, bagaimana kita tahu apakah model tadi itu sudah bagus atau belum, gitu ya. Kalau misalkan sudah bagus, oh ya alhamdulillah. Gitu. Tapi kalau misalkan ada yang masih errornya banyak, itu seperti apa? Sedikit teaser juga ya. Kalau misalkan kita evaluasi performance-nya dia 100% benar gitu, itu pasti juga akan malah kita melihat hampir nggak mungkin gitu ya, pasti ada yang salah. Karena di AI itu kita hampir tidak mungkin kayak akurasinya itu 100%. Itu malah sangat dipertanyakan di dunia AI. Bagus tuh ya misalnya 95%, 98% itu sudah sangat bagus sekali. Itu pun juga masih agak dipertanyakan ya 98, 99 gitu. Itu ada kenapanya, ada alasannya kenapa. Mungkin akan kita bahas di pertemuan ke-15 itu. Dan di terakhir, nah ini adalah bagaimana kita deploy ya. Nanti di deploy tugas akhirnya nanti itu ke web. Jadi harapannya apa yang model yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu sekalian ini berdasarkan kelompok ya untuk tugas akhirnya kita kelompok. Kemudian akan kita deploy di web di pemrograman. Nah, tadi yang di kelas pagi tak ada yang ditanyakan ini menggunakan bahasa program yang mana nih, web yang seperti apa gitu ya. Nah, itu kami bebaskan dari tim dosen, itu dibebaskan, silahkan Bapak Ibu nyamannya di mana, karena yang kita pelajari utamanya adalah di data science-nya, bukan di webnya ya. Kalau saya bilang sekilas, bahkan menggunakan WordPress itu saya pikir cukup ya, untuk menampilkan hasil dari tugas akhirnya Bapak Ibu sekalian. Tapi belum tahu juga nanti kan seperti apa. Itu untuk sampai ke pertemuan 16 ya. Jadi kita ada 8 minggu, sekitar 2 bulan belajar bersama data science bersama saya dan Pak Erwin nanti. Ini tugas besarnya, jadi tugas akhirnya di pelatihan ini ya, itu kita tugas kelompok. Itu satu kelompok ada 3 orang, jadi nanti satu kelas itu ada 8 kelompok, hanya saja satu di antara kelompok itu ada yang 4 orang, karena kita 25 ya, dibagi 8, ada 24 tapi hanya tersisa 1. Nah, ini jelas anggota kelompok di kelas yang sama, jadi tidak bisa antar kelas. Tujuannya, jadi soalnya dari tugas besarnya adalah kita menerapkan metode AI, jadi kita terapkan metode AI, metode data science itu untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Jadi permasalahan nyata menyelesaikan ya, misalkan mendapatkan informasi, mendapatkan insight dari data yang sudah ada gitu. Kira-kira seperti itu.
outcome-nya adalah suatu aplikasi atau memberikan informasi aplikasi berbasis web yang menggunakan pengetahuan hasil proses pembelajaran data science-nya. Jadi ya hasilnya gitu. Datanya apa yang dipakai di sini itu adalah datanya bebas. Silahkan Bapak Ibu. Kemarin dari pusat Kominfo itu berharap ada datanya Bapak Ibu bisa provide datanya sendiri. Tapi kalau dari saya ya datanya jangan yang kredensial ya, jangan yang bersifat rahasia. Mungkin seperti kalau data rekam medis itu kan juga agak ribet dari segi ethical clearance-nya dan macam-macam. Mungkin bisa gunakan data yang agak lebih umum gitu. Tapi tidak boleh yang data umum seperti dataset umum ya. Kita punya repository yang cukup terkenal di dunia AI ini, ada uci.edu. Itu jangan dipakai, atau menggunakan data Kaggle itu juga jangan dipakai. Nah, ini dari Kominfo ini memperbolehkan penggunaan data di portal satu datanya yang data.go.id ya, itu juga diperbolehkan untuk di sana. Untuk penilaian tugas akhir ini kita ada yang harus diupload mingguan ya, karena ini nanti coba saya di slide berikutnya ini ada mingguan yang harus diupload. Ada 8 minggu ada 8 minggu, dan di setiap minggu tugas akhir itu yang dikumpulkan ada satu saja. Nanti pengumpulannya di LMS ya, di LMS Kominfo. Itu per kelompok kalau tidak salah, tapi karena kelompoknya saya juga belum menyelesaikan belum lihat banget ya. Karena itu kita di LMS-nya itu dibagi kelompok nanti. Nah, itu belum ada kelompoknya, jadi belum dikelompokkan. Nanti akan kita diskusikan lewat Telegram ya untuk masalah kelompok dan LMS. Kalau ada pertanyaan juga bisa ditanyakan di Telegramnya. Oke, sementara dari silabus itu dulu. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, terkait materi yang akan kita pelajari ke depannya dan tugas akhir nanti? Saya, Pak. Silakan, Ibu. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya ingin mengkonfirmasi saja bahwa kalau saya lihat di modul yang pertama kali di download sebelumnya, itu kehadiran 5%, tugas harian 25%, tapi tadi Bapak sepertinya hanya ada 3 komponen, kalau di pendahuluan kemarin itu ada 4 ya. Kehadiran, tugas akhir, kemudian tugas harian, tugas akhir, dan ujian akhir. Penjelasannya, Mas. Ya. Ya, oke. Terima kasih, Ibu Feti. Bu Feti, terima kasih. Untuk penilaian, mungkin untuk nilai apa ya? Ya ada tugas harian juga ya. Ini juga saya sebenarnya dapat slide-nya dari pusat juga. Ternyata dari pusat masih belum terupdate sepertinya. Nah, ini sesuai dengan ya kemudian penilaian. Ada tambahan tugas harian ya. Itu mungkin lebih benar yang kemarin, Bu, karena yang saya masih belum update. Lebih benar yang ada di hari Rabu kemarin ya dari pembukaan. Nah, ya, terima kasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Jadi nanti oleh instruktur, oleh Mbak Sherin mungkin akan lebih paham, lebih detail ya dari pusat seperti apa. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lagi. Ada yang mau didiskusikan mungkin? Terkait silabusnya ya. Kalau tidak ada mungkin kita masuk ke sesi perkenalan ya Bapak Ibu. Jadi kita harapannya Bapak Ibu bisa memperkenalkan diri. Nanti coba saya panggil, saya urutkan saja dari daftar peserta yang saya miliki gitu. Nanti silakan Bapak Ibu perkenalan, mungkin nama biasa dipanggil siapa, kemudian asalnya dari mana, dari universitas mana, biasa mengajar apa, background-nya apa. Ya, mungkin kira-kira itu. Kalau mau menambahkan ya boleh menambahkan motivasi mengikuti pelatihan ini itu untuk apa. Kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk yang pertama, pas sekali tadi barusan tanya Bu Betty Safitri. Monggo silakan. Ya, nama saya Betty Safitri.
Saya ditugaskan di Universitas Sangga-Buana Bandung. Saya mengajar di kebetulan Teknik Informatika D3. Selama ini saya memang belum sempat mempelajari lebih jauh tentang data science ini. Saya sangat tertarik sebenarnya, cuman alhamdulillah saya dapat mendapatkan kesempatan yang terbaik di sini. Mudah-mudahan saya dapat mengikuti. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bu Betty. Oke, lanjut ke Bapak Rahmat Karim. Apakah hadir? Saya screen stop dulu share. Ini kita ada yang nggak hadir 2 orang ya. Bapak. Terima kasih kesempatannya Pak Zikri ya. Ya. Perkenalkan saya Rahmat Karim. Saya Rahmat Karim saat ini mengajar di Universitas 19 November Kolaka. Sebelumnya saya S1 dulu matematik sebenarnya. Kemudian waktu S2 kuliah di Computational Science di ITB dan hari ini ditempatkan di ilmu komputer. Dan data science juga ini belum ada dalam transkrip saya dulu akhir. Oke. Putus-putus ya. Halo, Pak Rahmat. Apakah sudah? Masih ada yang mau diperkenalkan, Pak Rahmat? Cukup, Pak. Oh, cukup. Oke, terima kasih, Pak Rahmat. Kita lanjut dulu ke Ibu Revi Gusrifa. Ibu Revi, apakah hadir? Sepertinya belum ya, belum hadir ya Ibu Revi ya. Kita lewati terlebih dahulu. Ibu Ria Astri Ratma, monggo Bu Ria, silakan untuk perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zikri. Mohon maaf, mohon izin off cam, saya lagi kurang fit. Baik, terima kasih. Nama saya Ria Astri Ratma. Saya dari S1 Ilmu Komputer Institut Pertanian Bogor, Pak. S2 saya di Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada. Kemudian sekarang saya ditempatkan di program studi Sistem Informasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saya juga sama dengan Ibu Betty, mungkin saya baru pertama untuk di Artificial Intelligence ini. Sebelumnya saya mengambil penelitian yaitu di sistem pendukung keputusan. Seperti itu mungkin Pak Zikri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ria di SPK ya? Berarti dengan Pak Yoyo? Iya betul, Pak Yoyo dan Pak Prof. Sri Hartati, Pak. Ya, oke. Terima kasih Bu Ria. Oke, lanjut ke Ibu Riandini. Silakan Ibu Riandini. Ya, terima kasih Pak Zikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Riandini atau biasa dipanggil Dini. Sehari-hari saya mengajar di jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Jakarta. Background saya Teknik Elektro S1 di ITB, kemudian S2 waktu itu di Belanda, cuman background tentang AI masih minus jadinya. Alhamdulillah dapat kesempatan untuk gabung di Jidan. Jadi saya terima kasih. Terima kasih Bu Dini ya, atas perkenalannya. Oke, kita lanjut terlebih dahulu ke
Bapak Roni Wijanarko. Silakan Pak Roni. Ya, terima kasih Pak Zikri. Perkenalkan Pak, saya Roni Wijanarko dari Universitas Wahid Hasim. Saya S1 di Universitas Telkom, kemudian S2-nya di Universitas Dian Nuswantoro. Untuk AI ini dulu mungkin di mata kuliah S2 di mata kuliah data mining ya mungkin Pak ya dulu ya. Data mining cuman dulu aplikasinya pakai MATLAB sama RapidMiner ya. RapidMiner, benar. Ya, RapidMiner. Nah ini nanti mungkin perlu belajar banyak lagi Pak ini Pak nanti. Mohon bimbingannya. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Roni. Jadi antara data mining dan data science ini sebenarnya agak berbeda ya, tapi hanya ada sedikit overlapnya hanya sedikit saja, tapi itu tidak masalah. Oke, terima kasih Pak Roni. Lanjut ke Pak Sander Lufti ya. Iya Pak. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sander Lufti Nufremi. Saya mengajar di Teknologi Informasi Universitas Aisyah Yogyakarta ya. Saya dulu S1-nya itu ambil S1-nya di UI, ngambil ilmu komputer, terus kemudian saya ngambil S2-nya di Teknologi Informasi di Stuttgart di Jerman. Saya tentang data science ini benar-benar baru ya. Saya coba kemarin itu cuma itu Pak yang object classification gambar, tapi kalau tadi ada regresi itu wah benar-benar baru dan saya pengen tahu gitu. Itu aja mungkin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Sadar ya. Ini juga mungkin kita sharing sama-sama sharing ya. Kalau saya bisa di 1-2 hal mungkin tidak bisa di yang lain-lainnya juga kita sama-sama belajar. Oke, kita lanjut ke Bapak Sofan Saifullah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan saya Sofan Saifullah, saya dari Yogyakarta, bisa dipanggil Sofan ya. Saya dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Basic untuk pengajaran kemarin baru 1 tahun ya di UPN. Itu ambilnya dikasih mata kuliah terkait dengan sistem pendukung keputusan sama image processing. Baca. Oke, ya. Terima kasih, Mas Sofan. Oke, kita lanjut dulu ke Ibu ya, Ibu Sitaresmi Wahyu Handani. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Sita. Untuk home base saya di Universitas Amikom Purwokerto. Untuk S1 juga dari Amikom, S2 juga Amikom. Dan untuk saat ini sebetulnya sedang S3 di NTU, NTU Taiwan. Nah, saat ini saya itu sedang tertarik di riset medical image untuk deep learning-nya gitu. Kemungkinan itu untuk riset S3-nya. Jadi saya tertarik ikut itu ya. Data science itu karena agak relate ya. Itu aja. Oke, thank you. Terima kasih Bu Sita Resmi. Kita lanjut terlebih dahulu ke Ibu Siti Ernawati. Silakan Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Zikri. Apakah suara saya terdengar Pak? Terdengar. Oh ya, oke. Perkenalkan, nama saya Siti Ernawati. Saya biasa dipanggil dengan Erna. Saya dari Universitas Nusa Mandiri Jakarta. Kebetulan saya mengajar di program studi Sistem Informasi S1 dan motivasi saya mengikuti kegiatan tematik akademi sekarang itu untuk data scientist bagi saya itu baru perdana untuk mempelajarinya. Nah, semoga Pak Zikri dan tim dari
tematik akademi ini bisa mengajarkan kepada saya dan teman-teman yang ada di sini. Background saya S2 itu ilmu komputer di STEMIK Nusa Mandiri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Erna. Ya, kita sama-sama belajar ya Bu. Mungkin kalau saya ada salah-salah mungkin Bapak Ibu sekalian kita bersama-sama saling mengisi. Ya. Oke, kita lanjut dulu ke Bapak ya, Bapak Subur Anugrah. Apakah baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subur Anugrah dari Universitas Mulia Balikpapan, Kalimantan Timur. Pendidikan saya di S1 dulu teknik pengairan sipil Brawijaya, Malang. Kemudian S2 di Magister Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada tahun 2010. Di Universitas Mulia saya mengajar di informatika. Dulu pernah mengajar juga data warehousing, data warehousing, jadi punya sedikit pengetahuan mengenai data warehousing. Kemudian data science kemarin tuh ikut pelatihan-pelatihan daring juga sama teman. Kira-kira menggunakan Excel. Ya. Wow. Jadi data science-nya kita hitung pakai Excel. Itu saja dari saya, Pak. Oke, mantap. Terima kasih Pak Subur. Pakai Excel ya, ini saya baru dengar nih. Harus pakai Excel nih. Oke, terima kasih Pak Subur. Ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini ada Pak Suwanto Sanjaya. Monggo, silakan Pak Suwanto. Baik, terima kasih Pak Zikri. Suara saya kedengaran Pak? Terdengar jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Suwanto Sanjaya. Saya saat ini mengajar di UIN Sultan Syarif Qasim Riau, jurusan Teknik Informatika, dan fokus atau mata kuliah yang saat ini saya ampu yaitu Sistem Basis Data. Dan jadi ingin mengikuti tematik akademi ini, ingin memperdalam lagi. Ini kan saya bidangnya baru database system, belum sampai ke data science-nya, itu kan berbeda. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suwanto. Oke, kita lanjut dulu ke Pak Rizal Bakri. Baik, Pak Zikri, kedengaran suara saya? Kedengar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rizal Bakri dari STEM Bungaya, wilayah Makassar. Basic saya itu waktu S1 ngambil matematik, kemudian di Makassar UNM ya. Kemudian S2-nya mengambil statistik di IPB. Nah, saat ini saya mengajar statistika bisnis dan kegiatan sehari-hari saya itu adalah membuat web analytic dashboard ya dari R. Jadi R-nya ini menggunakan package Shiny, tapi untuk masalah Python saya masih basic sekali. Jadi melalui program ini semoga saya bisa menambah pengetahuan tentang Python. Mungkin itu saja Pak Zikri dari saya. Oke, terima kasih Pak Rizal. Wah, ini Pak Rizal sudah jago statistiknya ya. Wah, pasti saya kalah. Belum Pak, belum. Sharing aja Pak. Oke, terima kasih Pak Rizal. Ya Pak Zikri. Oke, kita lanjut ke Pak Rian Putranda. Oke, ya silakan Pak Rian. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Saya Rian Putranda, panggilan saya Rian. Saya sekarang ngajar di Informatika UKDJ Surabaya. Kemudian saya dari Surabaya. Saya ikut Digitalent ini dengan tujuan karena memang untuk nambah ilmu. Kemudian supaya juga dukung di riset saya juga.
Oh, Itu aja. Terima kasih. oke. Terima kasih Pak Rian. Oke, kita lanjut ke Pak Satria Perdana Arifin. Ya, Pak Satria, monggo. Izin Pak, suara saya jelas Pak? Jelas, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Satria Perdana Pak. Saya tetangganya Pak Suwanto Pak. Jadi di sini kami dipertemukan Pak ya, sama-sama dari Riau Pak. Nah, mantap, jadi saya saat ini mengajar Pak di Politeknik Kaltech Riau. Mengajar di prodi Sistem Informasi. Nah, kompetensi saya itu di programming dan basis data, Pak. Nah, kemudian motivasi ikut ini sedikit cerita, Pak. Jadi kan saya kan mengampu mata kuliah Big Data, Pak. Nah, Big Data di kampus saya itu. Nah, sejak 2 tahun pandemi ini kan mahasiswa tidak bisa masuk ke kampus. Jadi praktikumnya tidak ada gitu. Nah, jadi ya kalau di kami itu kan big datanya kan menjelaskan infrastrukturnya, instalasi infrastrukturnya, konfigurasinya gitu kan Pak. Nah, jadi kebijakan prodi nampaknya tidak bisa infrastruktur ini, mengingat masih pandemi yang belum tentu gitu kan. Nah, saya disuruh training yang berkaitan dengan big data dan data scientist lah gitu kan. Jadi arah big datanya itu mungkin kedepannya adalah machine learning ataupun deep learning. Nah, sambil mencari itu ya ketemu ini di program ini. Ya, mudah-mudahan lah bisa mendukung saya untuk mengampu mata kuliah Big Data di semester selanjutnya. Demikian, Pak. Mantap, terima kasih Pak Satria. Wah, ini diberi tugas untuk bersiap-siap di semester depan ya Pak Satria. Benar, Pak. Ya, semoga ya insya Allah apa yang bisa disampaikan nanti kita diskusi bersama, semoga bisa membantu Pak Satria. Oke, kita lanjut dulu ke Pak Setiawan Aji Soekarno. Pak Setiawan. Hadir tidak? Belum hadir ya sepertinya ya. Ada 2 orang yang belum hadir. Ya, sepertinya belum hadir. Kita mati dulu ke Ibu ya, Ibu Sri Hardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Sri Hardani, biasa dipanggil Dani. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika, mengajar di Prodi Sistem Informasi. Background pendidikan saya S2 Ilmu Komputer di STEMIC, Nusa Mandiri. Nah, alasan saya untuk mengikuti latihan ini adalah sebenarnya simpel aja untuk menambah wawasan ya. Dan belakangan kan memang untuk data science kan memang lagi ini ya Pak ya, lagi banyak digunakan gitu. Saya juga pengen tahu ketika kita punya data di sekitar kita itu sebenarnya apa sih yang bisa kita manfaatkan dari data tersebut. Berharap dengan pelatihan ini saya lebih bisa memahami hal-hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Hardani ya. Ya benar kalau misalnya data science kan lagi in-nya gitu ya, lagi masuk gitu. Waktu saya beberapa tahun lalu lulus S1 dengan sedikit intermezzo ya. Saya lulus S1 dengan skill saya di AI itu saya masih bingung. Wah, ini saya mau kerja di mana nggak tahu gitu ya. Tapi zaman sekarang tuh ya udah perusahaan-perusahaan, ayo sini ya gitu. Itu udah sangat berubah sekali memang gitu. Oke, sedikit intermezzo, kita lanjut ke Bapak Takfirul Ashima Yoga. Iya Pak, dengar suara saya Bapak? Dengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Takfirul Ashima Yoga, silakan dipanggil Yoga. Saya sebenarnya ini tetanggaan juga dengan Pak Subur nih. Saya dari
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur di Samarinda saya, Pak. Jadi background di teknik informatika, mengajar juga di prodi S1 teknik informatika. Motivasi jelas Pak, sementara sama dengan teman-teman yang lain. Selain ke arah nanti memang lagi in-nya, memang nanti riset saya juga ke arah sini, insya Allah. Kira-kira begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Yoga. Oke, kita lanjut ke Bapak Teguh Nur Hadi. Silakan Bapak Teguh. Terima kasih Pak Jikri. Perkenalkan nama saya Teguh Nur Hadi Suharsono. Saya dari Universitas Sangga Buana Bandung, sama dengan Ibu Peti, hanya berbeda prodi. Saya di S1 Teknik Informatika dan latar belakang saya juga Teknik Informatika, dan data science ini sesuatu yang menarik. Di sebelum-sebelumnya juga saya tertarik, tapi rasanya kok waktu untuk belajarnya kapan, dan ternyata saya diberi kesempatan untuk belajar sekarang gitu. Dan ini menurut saya kesempatan baik. Akhirnya insya Allah mudah-mudahan saya bisa lebih mengenal data science dan mudah-mudahan juga menunjang beberapa penelitian-penelitian di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Jiki. Oke, terima kasih Pak Teguh. Ini atas perkenalannya ya. Oke, lanjut ke Ibu Tiara Eka Putri. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak semuanya, salam kenal. Nama saya Tiara Eka Putri, bisa dipanggil Tiara. Saya mengajar di S1 Teknik Informatika di Universitas Catur Insan Cendekia di Cirebon. Untuk background-nya saya S2-nya Sistem Informasi di Universitas Diponegoro. Alasan saya untuk ikut DTS pada data science ini ya memang sama seperti kata Ibu Dani tadi ya, bahwa saat ini memang data science ini lagi happening sekali. Jadi saya jadi penasaran dan alhamdulillah juga ada kesempatan untuk ikut di DTS Kominfo ini. Itu aja Pak Zikri, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tiara atas perkenalannya. Oke, kita lanjut dulu ke Pak Timothy John. Pak Timothy, silakan. Masih. Ya, selamat siang Pak Zikri. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Timothy John Pratiasina. Kalau dari namanya saya bukan orang asli Surabaya, cuman saya lahir di Surabaya Pak. Dan saya juga ngajar di Institut Informatika Indonesia Surabaya. Panggilan saya Pak Teni. Kalau manggil saya Timothy terlalu panjang Pak. Jadi Pak Teni gitu saja. Kalau soal motivasi, jujur dari awal saya iseng. Saya iseng mengikuti tes. Jadi ada email dari pusat penelitian kami. Saya iseng saja Pak, karena memang kebetulan masa pandemi ini saya rasa kita harus bisa mengembangkan diri, dan salah satunya lewat program-program seperti ini kalau saya rasa. Lalu saya sendiri mengajar di Kado Surabaya, biasanya di Big Data dan Warehouse, lalu di NNGA Faksi, dan yang satu lagi lebih ke arah security Pak, kalau untuk riset saya ke depannya ini. Nah, mudah-mudahan dengan mengikuti data science, banyak ilmu yang saya peroleh, baik dari materi maupun dari rekan-rekan sekalian. Itu saja Pak Zikri, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Teni ya. Itu juga sudah cukup jago ini nanti ya. Sudah big data, kenal big data, data warehouse tuh basicnya sudah untuk dapat datanya itu sudah pernah. Gitu. Oke, terima kasih. Kita lanjut dulu ke Ibu Titin Agustin Ningsih. Ya, monggo Ibu Titin. Terima kasih Pak Zikri. Apakah suara saya kedengar dengan jelas Pak Zikri? Terdengar Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, salam kenal. Nama saya Titin Agustin Ningsih. Alhamdulillah diberi amanah ngajar di Universitas Islam Negeri Sultan Saifuddin Jambi. Kebetulan tetanggaan juga nih Pak sama Pak Satria dengan Pak Suwanto. Dan saya mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Walaupun latar belakang saya bukan di Fakultas Ekonomi, alhamdulillah lulus di S1 IPB Statistika, S2
IPB Statistika Terapan, S3 Université de Strasbourg, Prancis, di biostatistik. Alhamdulillah di sini ada Pak Setiawan Aji, Pak. Kita dalam satu negara dulu, beliau banyak bantu saya. Dan alhamdulillah saya kenal R sama Pak Rizal Bakri. Di sini ada Pak Rizal juga, alhamdulillah beliau junior tapi ilmunya senior di R. Saya banyak belajar juga dari beliau waktu awal saya mau kenal dengan R. Motivasi hampir sama dengan semuanya. Saya masih menggunakan statistika konvensional, sedangkan sekarang sudah melejit jauh lebih dari konvensional. Jadi data science merupakan ilmu yang sangat-sangat penting bagi background saya. Dan di sini banyak dosen-dosen informatika dan komputer yang saya memang harus belajar banyak dari Bapak Ibu semua. Mungkin itu saja Pak Zikri, mohon bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Titin ya. Wah, ini saya lagi yang statistikanya yang jauh di atas level saya. Oke, kita lanjut dari yang tiga orang lagi ya. Bapak Tony Kus Indratno. Silakan Pak Tony. Matur nuwun Pak Zikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Zikri dan Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Tony Kus Indratno. Saya sehari-hari di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, UAD Jogja. Mungkin di kelas ini hanya saya yang tidak punya background komputer dan informatika Pak Zikri. Jadi saya backgroundnya di fisika. Sehari-hari juga ngajar di fisika. Jadi nanti mohon maaf apabila selama pelatihan ini saya agak ketinggalan mungkin. Karena memang saya tidak punya background sama sekali, hanya berbekal pada penasaran aja Pak. Jadi saya ingin tahu seperti apa toh data scientist itu. Jadi mohon bimbingan dari Pak Zikri dan Bapak Ibu semuanya. Makatan Bapak, matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Tony atas perkenalannya. Tidak masalah ya Pak. Kita akan coba belajar bersama-sama. Dan yang mungkin sedikit nanti ya yang akan saya sharingkan itu yang lebih ke dasarnya. Kita coba perkuat dasarnya lagi agar nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengeksplor lebih lanjut. Oke, lanjutnya ke Bapak Drija Fayeldi. Silakan. Ya, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kenal Bapak Ibu semua. Nama saya Drija Fayeldi. Saat ini background saya itu S1 dan S2 di matematika. S1-nya itu matematik ITB, S2-nya di Malang, Brawijaya. Tapi dua-duanya matematik. Saat ini saya ngajar di Universitas PGRI Kanjuruhan di Malang. Motivasi saya untuk ikut ini memang awalnya sama seperti Bapak yang tadi ya, iseng daftar karena lihat saya bingung juga ini belajar data science tapi kok siapa aja boleh ikut gitu. Terus maaf. Siapa saja boleh ikut, tidak ada basic khusus gitu ya. Jadi saya coba ikut placement testnya juga ada sebagian saya tahu karena basicnya juga matematik, belajar algoritma juga. Cuma memang saya belum terbiasa dengan Python. Sampai saat ini masih di MATLAB sih saya. Ini motivasi juga karena saya ingin coba pindah ke Python. Seperti itu. Kemudian motivasi lain juga saya yakin ini nanti akan membantu saya dalam riset karena saya risetnya di pemodelan matematik. Selama ini saya matematiknya hanya di bagian analisis saja karena begitu masuk real data saya terus terang nggak tahu harus diapakan gitu. Kayak misalnya pada pemodelan COVID saya tahu modelnya COVID, tapi ketika harus diintegrasikan dengan data real saya nggak tahu harus diapakan gitu. Jadi ya untuk riset saya biar bisa lebih berkembang lagi nanti. Terima kasih. Oke, mantap Pak Drija. Ini juga sudah jelas ya masalah apa yang ingin diselesaikan gitu nanti. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih Pak Drija. Oke, terakhir satu lagi ya ada dari Pak Wawan Gunawan. Silakan Pak Wawan. Baik, terima kasih Pak Zikri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Wawan Gunawan, biasa dipanggil Wawan. Saya dari Universitas Mercu Buana, Jakarta. Saat ini saya mengajar di program studi Teknik Informatika. Background pendidikan saya S1-nya Teknik Informatika, lalu S2-nya Magister Industri. Ya. Motivasi saya untuk belajar data science ini karena salah satu mata kuliah yang memang menjadi utama di prodi kami. Ya. Jadi prodi kami ini ke network spesialis dan juga ke data science seperti itu. Ya, insya Allah nanti bisa banyak belajar dari Pak Zikri dan teman-teman semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini mantap nih Pak Wawan. Ada satu lagi itu Pak Zikri. Satu lagi Pak Setiawan ya, Pak Setiawan Aji. Tadi belum sempat. Monggo Pak Setiawan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Setiawan Aji Soekarno. Waktu kecil dulu dipanggilnya Wawan juga, sama seperti Pak Wawan. Tapi setelah dewasa dipanggil Aji. Kalau manggil Soekarno biasanya dosen-dosen saya di Prancis manggilnya Soekarno. Ya, saya background pendidikan saya terakhir adalah di bidang computer science di Prancis bareng sama Bu Titin. Mbak, sama manggilnya Mbak Titin Agustiningsih. Mohon maaf saya agak telat masuk karena saya tidak membaca email yang masuk tadi dan lupa untuk mengecek grup Telegram kita untuk dijapri oleh Mbak Titin. Terima kasih Mbak. Seperti itu. Nah, motivasi sebenarnya pertama karena memang background saya juga saya banyak terkait pemrograman ya, tapi memang lebih sering ke bidang robotik sebelumnya. Karena sebenarnya background S1, S2 saya di bidang kontrol, baru ketika doktoral saya ke bidang computer science seperti itu. Dan di kampus juga, saya mengajar di Politeknik Manufaktur Bandung di program studi mekatronika, dan memang di roadmap keilmuan di mekatronika ke depannya kita akan coba juga untuk mengarah ke sana ke data science. Nah, pertama itu, dan kedua memang anak saya juga banyak bertanya-tanya tentang data science gitu ya, dan supaya saya bisa menjawab dengan baik gitu ya, saya mengikuti course ini. Begitu Pak Zikri, salam kenal juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain. Oke, terima kasih Pak Aji ya, Pak Aji. Okay. Oh, ngomong-ngomong, untuk dapat background Zoom-nya di mana ya? Sebentar. Nanti di Telegram ya, mungkin Pak. Di Telegram. Mungkin di grup ya? Saya, di grup. Oh ya, saya coba scroll deh. Iya, makasih. Bisa minta ke Mbak Sherin mungkin nanti di grup sebagai instrukturnya ya, asisten di kelas ini. Oke, sudah semua ya. Ada tinggal Bu Revi ini yang belum hadir ya. Ya, masih belum hadir. Oke. Tidak apa-apa. Terima kasih atas perkenalannya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita sudah cukup kenal ya satu sama lain. Background-nya juga bermacam-macam. Ini masih paling tidak tadi ada satu yang masih di teknik fisika ya dari Pak Wawan ya, Pak Wawan tadi. Maaf, Pak Tony tadi. Yang dari fisika. Tapi ini masih saya bilang cukup agak serumpun gitu ya, masih sedikit nyerempet agak sedikit, masih nggak salah gitu. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Nanti ini saya lanjutkan ke tadi ya untuk materi hari ini, yaitu untuk instalasi Python dan Jupyter Notebook-nya gitu. Sebentar saya share screen kan. Ini kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, ini untuk instalasinya. Jadi harapannya Bapak Ibu sekalian sudah menginstal atau akan menginstal Python di laptopnya masing-masing. Nah, ini
sebenarnya kita bisa menggunakan Google Colab ya. Di Colab ini itu sama seperti Jupyter Notebook, tapi secara online. Tapi ketika kita menggunakan Google Colab ya, kita kan nggak nginstal apa-apa ya Bapak Ibu ya. Tapi harapannya ini dari pusat, dari Kominfo, Bapak Ibu bisa paling tidak menginstal ke laptopnya, ke komputernya masing-masing. Itu dengan Jupyter Notebook ini ke Anaconda. Jadi silakan nih, Anaconda-nya itu diinstal dengan Anaconda, dan Jupyter kemungkinan besar sudah ada di sana. Untuk Bapak Ibu yang di sini yang sudah ada pengalaman di pemrograman ya, ini notebook ini itu agak sedikit berbeda dari sekilas saya. Nah, notebook ini agak sedikit berbeda dari IDE seperti biasa. Kalau misalkan kita coding dengan bahasa C atau bahasa Java itu ya hanya satu file gitu ya, satu file kemudian di run per file gitu. Tapi di Jupyter Notebook ini itu adalah interaktif IDE. Jadi ini ada sedikit interaktif dan itu ada tekstualnya seperti ini. Nah, nanti di besok mungkin akan kita explore lebih dalam lagi ya. Ini kita teaser dulu gitu. Nah, ini dan per bagian itu ada coding-codingnya, per bagian itu bisa kita run terpisah. Nah, ini khusus Jupyter Notebook ya, tapi Google Colab juga menggunakan Jupyter Notebook. Tapi di Python sendiri itu ada yang menggunakan interaktif IDE seperti ini biasa, ada yang menggunakan IDE biasa. Jadi kalau IDE biasa di Anaconda itu ada yang namanya Spider, nah itu bisa digunakan, atau kalau saya biasa menggunakan PyCharm, atau ada yang bisa menggunakan Visual Studio itu juga boleh. Nah, ini nanti terkait tugas, harapannya Bapak Ibu bisa menginstal semuanya Python-nya, kemudian running Hello World gitu ya, sampai ada keluar di konsolnya di bawah tulisan Hello World, kemudian nanti di screenshot, kemudian di-upload di LMS. Nah, jadi screenshot-nya silahkan di PDF-kan, terserah. Tidak ada format tertentu gitu ya. Paling nggak ada upload screenshot bahwa memberitahu bahwa Bapak Ibu sekalian sudah berhasil install Python dan berhasil nge-run Python. Ini beberapa library Python yang dipakai, yang nantinya akan dipakai di keseluruhan kelas ini gitu ya. Ada NumPy, ada SciPy, ada Pandas, Matplotlib, ada Seaborn, ada Scikit-learn, ini sklearn. Ini harapannya bisa di-install sekarang, ini kalau nggak salah ada di modul ya. Jadi Bapak Ibu silakan dimanfaatkan waktu pembelajaran mandirinya untuk dibaca modulnya dan diinstal. Untuk instalasi Windows ini sudah ada di modul ya. Kita pakainya di Python 3. Jadi Python itu sekarang ada dua versi, versi 2 dan versi 3. Tapi versi 2, versi 2.7 itu sudah yang maksimal, itu tidak di-develop lagi, tidak dikembangkan lagi oleh tim Python. Kemudian sebenarnya masih ramai dipakai gitu ya Python 2. Hanya saja itu sudah mulai ditinggalkan. Nah, kita juga akan coba pakai yang Python 3, versinya versi paling baru dan yang paling stable. Nah, ini kalau dari Kominfo pusat menyerahkan untuk Python-nya 396 atau Python 3810. Ini terserah. Instalasi library, nah caranya kita seperti ini, menggunakan pip. Ini di command prompt ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan Windows itu gunakannya command prompt, atau kalau di Mac itu di terminal. Ini setelah install Python, nah kemudian lakukan ini di pip install, kemudian nama library-nya mau NumPy atau mau Scikit-learn misalkan contohnya ya. Nah, sebenarnya itu cara pertama untuk install library ya. Kita gunakan pip. Di Python sendiri sebenarnya ada satu cara lagi, yaitu kita gunakan Anaconda. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mendownload Anaconda, itu semacam sebuah package besar, sebuah aplikasi besar gitu untuk Python. Dan itu agak besar ya dari segi file ya, kalau nggak salah sampai 2 GB kalau nggak salah untuk yang Anaconda-nya. Nah, itu tinggal diinstal, nanti Jupyter Notebook sudah terinstall di sana. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa menginstal itu juga, Anaconda, untuk mengakses Jupyter Notebook-nya.
Dan kalau misalkan mau menginstal library dengan Anaconda itu caranya seperti ini agak berbeda. Kalau tadi pakai pip, sekarang pakainya Conda. Ya, Conda install kemudian nama library-nya. Ini salah satu cara instalasi library atau modul kalau di Python disebutnya. Nah, itu kemungkinan besar di modulnya sudah ada ya, di modul DLMS itu sudah ada. Ini sedikit tentang Google Colab, sama seperti Jupyter Notebook. Nah, ini tampilannya Anaconda ya, dan Anaconda Navigator tampilannya seperti ini. Di sini ada Jupyter Notebook ini mirip seperti Google Colab. Di sini ada Spider untuk IDE-nya. Nah, ini beberapa yang lainnya juga, bahkan saya belum pernah coba gitu ya. Hanya mungkin coba sekali 2 kali sudah. Oh ya, itu. Ini kita gunakan Python 3, ini referensinya untuk tadi ya, library-nya. Nah, ini Pak Windy dari ITB ya, beliau yang menyusun modul ini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin modulnya salah atau apa, mungkin bisa komplain ke Pak Windy langsung lewat emailnya ini. Ini kita belum nggak ada kuis ya, nggak ada kuis, dan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tadi, sedikit menjawab ya untuk instalasi di macOS. Nah, itu juga sebenarnya bisa. Sebentar. Kalau untuk Linux itu di sistemnya OS-nya sendiri sebenarnya sudah terinstall Python. Jadi percaya tidak percaya sebenarnya sudah ada Python-nya, tapi biasanya hanya Python 2 gitu. Nah, tapi kita harus install Python 3 itu langsung ke Python-nya saja. Jadi ke websitenya Python, kemudian yang Python yang macOS itu diinstal yang versi yang stable release saja, itu yang versi 396 itu boleh. Coba saya screen share. Sebentar. Yang ya. Kok yang itu salah? Sebentar. Yang langsung screen saja. Dan kalau misalnya ada Bapak Ibu mau ditanyakan, silahkan ditanyakan, mungkin bisa langsung raise hand atau di kolom chat. Saya sambil coba perlihatkan sebentar. Nah, ini untuk di macOS ya, untuk instalasi Python bisa di-download yang Python 3 release, yang Python 396 di sini. Ini bisa diklik, di-download, nah nanti kemudian di-install saja biasa, di double klik. Ini dipilihnya yang macOS, yang Intel ya. Kalau yang Apple yang baru, itu pakainya yang bawah. Ini di-download, kemudian di-install, di next. Nah, ada juga untuk yang Anaconda itu bisa ke websitenya Anaconda. Tinggal di anaconda.com, kemudian di products yang individual edition. Nah, ini bisa di-download. Ini sementara ya, downloadnya agak lumayan untuk downloadnya. Nah, ini untuk Anaconda ini diinstal, dia bisa lebih lengkap ya kalau di Anaconda ya. Dan yang akan kita gunakan itu adalah di Jupyter Notebook-nya di Anaconda. Jadi bisa tetap untuk tugasnya nanti tugas harian ya yang Hello World gitu. Mungkin karena ini sebenarnya permintaan dari pusat itu adalah lebih ke Jupyter Notebook-nya gitu ya. Jadi yang utamanya adalah untuk Hello World-nya di Jupyter Notebook, jangan di Google Colab gitu ya. Jadi harus yang diinstal di Jupyter Notebook-nya. Kalau mau menambahkan boleh dengan yang IDE-nya masing-masing. Misalnya tadi menggunakan Visual Studio boleh, menggunakan Spider juga boleh, atau menggunakan PyCharm kalau saya. Itu saya persilahkan. Tapi yang utamanya adalah menggunakan Jupyter Notebook. Begitu Bapak Ibu. Kalau misalnya masih ada yang mau bertanya, silakan kita diskusi. Masih ada waktu 15 menit untuk pertemuan kali ini. Silakan. Izin tanya, Pak. Monggo, Pak Trija. Terlepas dari instalasi tadi, ini sebenarnya apakah
kegiatan yang akan kita lakukan ini cukup dengan Google Colab itu sebenarnya sudah cukup atau belum gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Triza. Menurut saya itu sudah cukup dengan Google Colab. Itu saya pribadi ya. Tapi kemarin permintaan dari Kominfo-nya adalah mengharapkan dari Bapak Ibu sekalian itu menginstal ke komputer pribadinya masing-masing. Misalkan terkendala masalah internet dan lain-lain. Kemarin alasannya seperti itu. Tapi sebenarnya itu kita menggunakan Google Colab itu insya Allah cukup. Tapi juga karena kita menggunakan data bisa jadi data pribadi gitu ya. Nanti ketika di tugas akhir itu ya mengharapannya lebih baiknya itu kita lebih yang data yang lebih agak private gitu. Kalau kita menggunakan data private, kita kumpulkan di PC kita sendiri itu harapannya bisa. Karena kalau di Google Colab itu harus ke Google Drive ya walaupun ya aman-aman juga sih gitu. Itu kira-kira gitu sih Pak Triza. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan kita diskusikan. Terkait materi juga boleh. Maaf Pak Zikri, mau tanya Ya, lagi. silakan. Saya sudah mendownload Python dan sudah selesai di install. Itu perlu apakah sudah cukup itu ataukah perlu aplikasi lain, misalnya harus download Jupyter ataupun Spider dan lain-lainnya gitu. Karena saya juga baru, mohon maaf kalau masih belum tahu teknisnya gimana. Oke, tidak apa Bu Titin. Itu masih perlu ya Ibu. Jadi masih perlu untuk install, mungkin sekalian install Anaconda ya. Untuk Jupyter-nya itu masih perlu untuk install lagi. Jadi IDE-nya itu berbeda dari Python-nya. Python-nya itu hanya basic interpreternya, bahasa pemrogramannya itu hanya untuk membahasakan si Python-nya saja. Untuk mempermudah menggunakannya, sebenarnya harus menggunakan yang Jupyter Notebook tadi. Kalau misalkan nggak download, kemudian apakah nggak bisa dipakai? Bisa, tapi pakainya di terminal. Jadi nanti di running terminal dengan kode terminal yang bahkan saya tidak kurang familiar ya, karena terbiasa dengan IDE gitu. Jadi perlu mendownload seperti notebooknya tadi. Begitu Bu Titin. Terima kasih jawabannya. Saya coba dulu untuk download Anaconda dan Jupyter Notebook ya. Nanti kalau ada apa-apa mohon maaf Pak Zikri, saya menghubungi. Ya nggak apa-apa Bu. Nanti silahkan mungkin bisa di grup Telegramnya ditanyakan di sana. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga bisa membantu. Kita saling bantu sama lain. Mungkin juga nanti dari Mbak Asisten ya, Mbak Sherin juga bisa sharing juga mungkin sedikit-sedikit gitu ya. Maaf Pak Zikri. Ya, silakan Pak Riza. Ya ini saya mau tanya terlepas dari instalasi, kami kan dari Makassar ini waktunya sejam lebih cepat ya dibandingkan dari WIB. Nah, apakah nanti Zoom-nya itu full 2 jam atau gimana ya? Kalau misalnya waktu sholat boleh nggak kami izin dulu Pak? Sebenarnya kalau saya pribadi sih saya nggak masalah ya untuk sholat bisa izin dulu. Ini kita itu karena tadi sebenarnya ada kelas pagi ya kalau di UGM 3 ya? Iya, UGM 3 kelas pagi juga saya ngisi, baru selesai itu di 11.30 ya, makanya kemarin mundur 15 menit. Saya pribadi sebenarnya nggak masalah ya kalau ada, mungkin kita di tengah-tengah sambil diskusi, sambil istirahat, ada yang mau sholat boleh, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan mungkin di besok dan di minggu depannya kita akan coba luangkan waktu ke sana. Nggak masalah sih Pak. Oke, baik Pak, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Riza. Izin tanya Pak Zikri. Monggo Pak Sumanto. Ya, saya kan sudah install Jupyter Notebook yang plugin-nya ini Visual Studio Code. Nah, Iya.
sudah cukup itu aja atau harus install Anaconda juga, Pak? Saya kira itu cukup Pak Aswanto. Jadi daripada install Anaconda terlalu berat. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Bertanya, Pak. Monggo Pak Roni, silakan. Untuk tugas yang ini tadi harian ya Pak ya, berarti harus hari ini ya Pak ya? Enggak, untuk pengumpulannya itu sesuai dengan due date-nya di LMS Pak, jadi sekitar seminggu. Bahasa hariannya aja karena munculnya setiap hari gitu Pak. Iya. Targetnya 1 minggu ya? Ya. Kemudian kalau yang ditampilkan yang hanya ininya saja ya Pak ya, Hello World-nya saja ya, karena kemarin kan sudah diinstal. Iya, Hello World-nya saja nggak masalah Pak. Oke. Di screenshot kemudian di PDF kan nanti dikumpulkan di LMS-nya. Siap. Kemudian ini Pak untuk yang pembuatan ini ya kelompok ya Pak ya. Iya. Ini gimana Pak nanti Pak yang kelas UG4? Ini nanti silakan Bapak Ibu mungkin bisa berdiskusi di Telegram ya. Mungkin setelah kelas ini saya coba join di Telegram. Ya silakan berdiskusi. Sebenarnya kami bebaskan dari tim UGM ya. Nah, itu terserah Bapak Ibu sekalian untuk mengelompok gitu ya. 3 orang dan ada 4 orang. Nah, mungkin nanti saya dan instruktur Mbak Sherin itu akan memberikan tempat ya di Google Sheets untuk Bapak Ibu tuliskan namanya di sana, dikelompokkan di sana. Nah, nanti coba kita bantu di tempat pengelompokan dokumennya itu. Begitu Pak. Siap Pak. Jadi nanti kita diskusikan lebih lanjut di Telegram Pak. Jadi lebih. Terima kasih Pak. Ya, sami-sami Pak. Sama-sama. Silakan, mungkin ada waktu 5 menit lagi Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Izin usul Pak. Ya, silakan. Untuk masalah kelompok itu kan tadi Bapak bilang akan membuat bagaimana kalau misalnya Bapak buat dulu Google Sheet-nya, kemudian ditulis kelompok 1 sampai 8, kemudian nanti kami mengisi namanya di situ. Kalau misalnya sudah terisi 3 orang, maka harus ke kelompok lainnya. Seperti itu gimana Pak? Ya, boleh Ibu. Nanti coba kami bantu buatkan Google Sheets-nya. Nah, nanti akan kami sharekan linknya ke Telegram. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisikan namanya di sana. Nah, nanti untuk masalah di kelompok berapa ada yang mau merekrut yang lebih jago atau seperti apa, nanti silakan diskusi di Telegram, silakan. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Jangan lupa untuk presensi ya Bapak Ibu sekalian. Sementara sih itu sepertinya itu ya sudah cukup jelas. Untuk akses ke LMS-nya juga mungkin setelah ini saya coba join, saya koordinasikan dengan Pak Erwin. Tapi untuk kemarin dari pusat, dari Kominfo sebenarnya ada wali kelasnya, dia wali kelas untuk UGM 4 itu adalah Pak Erwin ya. Tapi di UGM 4 dan UGM 3 di 8 pertemuan pertama itu bersama saya. Tapi saya akan coba bantu juga. Untuk silakan Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, maaf. oh ya, Pak, silakan Pak.
Untuk yang di LMS ini yang tadi Hello World itu di uploadnya di tugas harian atau tugas akhir? Tugas harian. Itu Jadi dalam apa? PDF atau apa? PDF saja, Pak. Jadi kita seragamkan PDF, tapi formatnya itu kami bebaskan ya. Penamaannya ya serepresentatif mungkin gitu. Kalau dari segi penamaan, kalau dari segi dalamnya apakah mau dikasih cover atau enggak itu saya bebaskan. Monggo silakan. Ya, sama-sama. Coba saya buka LMS-nya juga. Untuk tugas akhir itu untuk minggu ini saya kira tidak perlu mengumpulkan apa-apa ya. Jadi untuk modul 1 dan modul 2 walaupun ada tempatnya untuk tugas akhir itu silakan dikosongin saja tidak apa-apa. Nah, nanti akan nilainya tetap sebisa mungkin diisikan oleh Mbak Sherin nanti. Baru mau saya tanyakan tuh, Pak. Soalnya ada 2 tugas harian sama tugas akhir. Ya, untuk yang tugas akhir memang sepertinya ini ke template-nya LMS-nya ya. Semuanya setiap hari setiap modul ada tugas akhirnya, tapi itu masih belum dulu. Nah, nanti untuk detailnya nanti akan ada update ya. Nanti kalau misalnya ada update dari kami, dari tim penyelenggara, nanti akan kami hubungi lewat grup Telegram. Kira-kira begitu. Ya, izin Pak Zikri. Monggo. Untuk di LMS-nya ini, untuk tugas harian ataupun tugas akhir, belum ada instruksinya atau memang seperti itu ya, kosongan? Iya, sementara ya Bapak Ibu ini masih kosongan dan tugas-tugasnya disampaikan secara pada saat pelatihan gitu ya. Mungkin strategi juga Pak biar pesertanya ikut Zoom ya. Nah, ini dari Kominfo ya, karena untuk ininya masih Kominfo yang bikin ya, dari Pak Faiki-nya. Saya masih belum bikin apa-apa. Mungkin ke depannya untuk beberapa tugas harian itu sudah kami dari struktur dari dosennya yang mengisikan. Baik, siap. Terima kasih Pak Zikri. Oke, sama-sama Pak. Berarti Pak, yang tugas harian sekarang ini upload apa Pak? Screenshot Hello World ada, Pak. Oh, itu di mana kok? Cuma screenshot pakai Jupyter Notebook itu Pak atau pakai? Ya, di Jupyter Notebook-nya. Oke. Makasih Pak. Sudah cukup ya, sama-sama. Masih simpel ya. Bukti bahwa sudah terinstall Python dan kita ambilnya Hello World itu saja sih. Begitu. Ya, kira-kira begitu ya Bapak Ibu sekalian, karena sudah 12.15 beberapa detik lagi. Kita selesaikan untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa besok Bapak Ibu untuk materi yang selanjutnya. Kalau misalnya ada pertanyaan terkait apapun, silakan di grup Telegram. Nanti insya Allah setelah ini saya akan join di grup Telegram ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata, mungkin terlalu cepat atau bahkan terlalu lambat, atau koneksi saya yang terkadang error, saya mohon maaf. Semoga bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Jadi juga saya mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zikri. Terima kasih Pak Zikri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu besok. Izin masuk Pak Zikri. Ya, monggo. Jangan lupa untuk absen ya Pak Bu, karena ada minimal kehadiran 70%. Dan untuk tugas akhir submission kali ini mungkin bisa kumpulkan nama anggota-anggota kelompoknya saja Pak, biar nggak kosong. Oh iya, oke. Nah, nanti coba. Berarti besok kita diskusikan lebih lanjut. Nah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mohon izin live Bapak Ibu, makasih banyak. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak.
Berarti kalau begini apa teh? Latihan Python-nya langsung cari sendiri ya, cara ngeprintnya dan lain-lain gitu Pak ya. Benar Pak. Kan ada ini untuk jam belajar mandiri itu kan Pak. Oke. Makasih Pak ya. Mari Ya, Pak. makasih, mari Pak. Waalaikumsalam. Izin live Pak Zikri, makasih. Ya, moga-moga Pak Setiawan. Oke, saya juga live.